Jadi Pak Syarki, jika nantinya ada kesepakatan, ada deal yang tercipta antara antara Amerika Serikat dengan China, terutama yang terkait dengan Iran, apakah bisa deal ini itu dibungkus, diikat, seal the deal, jangan sampai ada intervensi lagi dari Zionis Israel? Apakah butuh kehadiran power dari China di situ, Pak Syarki? Oh ya, jadi sebetulnya perang Iran itu adalah proksinya dari pertempuran antara Amerika dengan pesaingnya yaitu China. Jadi yang dilakukan oleh China sangat berperan, karena tanpa China Teheran akan sangat kesulitan banyak mendapatkan ini, karena dukungan terbesarnya adalah dari China untuk secara ini ya, secara material. Kalau secara termasuk rare earth tadi ya, Pak Syarki? Oh ya, dari China juga supply ke Iran. Jadi gini, perangnya itu adalah kan antara Amerika dengan China itu kan kalau kita ngelihat dalam ilmunya Amerika ya. Jadi bertempur di bidang diplomasi, Amerika itu selama ini jelek-jelekin di seluruh Asia Pasifik itu diajak semua orang negara diajak untuk ngelawan China, baik ngelawan secara ekonomi, ngelawan secara ini, pokoknya gimana caranya China jangan sampai berkembang terlalu hebat lah ya. Kemudian secara informasional ya kurang apa propagandanya membuat China kelihatan jelek, dan China juga sebaliknya ada propaganda yang lebih halus. Untuk militer ya memang bagaimana caranya membuat persekutuan-persekutuan yang membuat akhirnya China merasa terkonten, dan China juga membalas dengan dengan Laut Cina Selatan isunya itu dan Taiwan isunya. Jadi memang kemudian untuk mengurangi kemampuan ini maka secara ekonomi penekanannya berupa perang dagang kan. Yeah. Perang dagang ini juga termasuk memutus negara-negara yang berpotensi membantu China ya. Iran ini sasarannya. Cuman masalahnya terlalu terburu-buru tergesa karena ada agenda Israel di dalam sini, sehingga akhirnya jadi amburadul ya, bubar jalan nih rencana Amerika untuk mengkonten Iran sehingga Iran tidak membantu China khususnya untuk energi. Nah sekarang jadi sebetulnya dengan cepat itu kalau China mau dengan mudahnya itu langsung Amerika terbebas, tapi kan tidak mau karena selama Amerika masih menganggap China sebagai peer kompetitor atau sebagai kompetitor di segala bidang, pesaingnya mengalahkan dia dalam bidang ekonomi dan bidang lainnya, seperti halnya emporium yang kan sekarang Iran kan sedang saya mau dihabisin sampai habis nih. Nah Amerika itu memang merasa juga akan dihabisi sampai habis oleh China. Di suatu waktu, di suatu masa, di suatu era dia akan kalah pasti, seperti halnya Emporium Romawi, seperti halnya Ottoman, seperti halnya Uni Soviet. Jadi sekarang yang perlu dijelaskan adalah bagaimana cara Amerika supaya dia kalahnya jangan terlalu cepat, atau kalau bisa China tidak bisa menang. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya ini? Ya kita tidak bisa mengira, tapi yang jelas China akan memainkan perannya sebesar mungkin mendapat keuntungan sebagai adidaya baru yang nanti minta dianggap setara oleh Amerika. Dan itu pasti terjadi. Baik. Lebih spesifik lagi berarti Mas Ridwan, apakah kita butuh China juga sebagai mediator untuk mengakhiri agresi Amerika Serikat Zionis Israel ke Iran? Bukan butuh lagi, tampaknya memang salah satu peran kunci China, peran kunci Tiongkok ini yang akan menentukan perdamaian dunia ke depan. Mungkin nanti Prof. Imron bisa menjelaskan bagaimana strategi-strategi doktrin-doktrin Sun Tzu dan sebagainya tentang diplomasi militer Tiongkok. Tetapi tampaknya memang saat ini ya yang di depan mata kita sangat berharap Xi Jinping kemudian mengambil peranan untuk melakukan breakthrough. Dia akan didengar oleh Iran karena kita tahu sendiri bahwa pasokan energi Iran itu dikonsumsi oleh Tiongkok. Ini adalah salah satu pasarnya Iran. Dan di sisi lain, Trump in a bind. Trump dalam posisi yang terdesak, mau nggak mau dia harus minta tolong Xi Jinping. Ini yang kemudian tampaknya Mbak Zilvia dalam tinggal besok ya. Besok ini mungkin akan ada satu jumpa pers yang barangkali yang itu yang membuat Netanyahu malam ini kayaknya ketar-ketir nih gitu. 4 jam kita selisih dengan Tel Aviv waktunya. Jadi kira-kira mereka sedang memantau juga nih bagaimana perkembangan makan malam Trump dengan Xi Jinping. Baik, Mbak Cempaka, apakah China mungkin kali ini akan step up the game, akan muncul sebagai apakah itu mediator, juru damai yang bisa mengakhiri kebuntuan yang selama ini proposal kan saling ditolak di satu sama lain antara Amerika Serikat dengan Iran. Apakah China yang akan menjadi juru damainya? Salah satu laporan yang disebutkan oleh Chatham House itu menyebutkan bahwa apapun jalan keluarnya sebenarnya antara Iran dan Amerika Serikat, China tetap diuntungkan. Di satu sisi,
jika Amerika Serikat menginginkan Iran atau Tiongkok ini untuk tidak berpihak terhadap Iran, itu suatu hal yang tidak mungkin. Secara ekonomi tadi sudah dijelaskan oleh para narasumber, tapi secara historis juga Iran memiliki kedekatan DNA dengan Cina dibandingkan dengan Amerika Serikat tentunya begitu. Jadi dalam hal ini tentu saja jika Amerika Serikat memaksa untuk Tiongkok memilih antara Iran atau Amerika Serikat, tentu tidak akan tercapai perdamaian. Yang diinginkan dari Trump tentu saja statement, misalnya statement untuk apakah Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir atau bagaimana mekanisme yang harus dilakukan Iran dalam pengontrolan Selat Hormuz. Dan ini pun tidak keluar, Mbak Sylvia. Jadi statement yang dikeluarkan oleh dari Gedung Putih kita lihat bagaimana memang 2 poin ini sebenarnya 2 poin yang memang existent. Tadi bahkan Prof. Imron bilang itu non-issue gitu ya. Nah dalam konteks ini, nah tentu kita lihat bagaimana poin Tiongkok ini sangat penting begitu ya, dan dia menjadi pihak yang sangat penting. Tapi kalau saya lihat dari politik luar negeri yang dimiliki oleh Tiongkok sendiri dan poin yang diinginkan oleh Xi Jinping adalah terkait dengan stabilitas. Dalam hal ini tentu saja dia tidak akan ingin konfrontasi head to head dengan Amerika Serikat. Oh, tidak akan konfrontasi tidak akan dalam konteks berpihak secara langsung terhadap Iran. Akan begitu. tetap mengambil posisi di tengah-tengah? Dan bahkan mungkin mendorong kemampuan yang lebih jauh lagi untuk Pakistan atau bahkan negara lain interlokutor. Lewat Pakistan, Betul. bukan dia yang tampil utama ya? Bukan tampil utama, tapi dengan sebenarnya kita semua sudah tahu, negara-negara pun sudah tahu bahwa sebenarnya Tiongkok yang memegang kuncinya. Itu sebenarnya sudah cukup untuk melihat bahwa Tiongkok punya kredibilitas secara internasional untuk menjadi mediator. Oke, terima kasih Mbak Cempaka. Dan terakhir, Prof. Imron, kita tahu Trump pastinya ingin pulang dengan sesuatu. Dia ingin tampil di republiknya sendiri dengan membawa sesuatu seolah-olah menjadi hero. Apakah dia akan memanfaatkan Xi Jinping untuk bisa mendapatkan sesuatu itu, tampil sebagai hero ketika dia pulang ke Washington nanti? Ya, itu betul. Saya ingin menggarisbawahi itu. Yang Sylvia katakan, Presiden Trump itu ingin kembali dengan membawa bendera kemenangan. Nah, bendera kemenangan ini berdasarkan pantauan kita selama ini adalah bagaimana Selat Hormuz itu kembali bebas dan kemudian diyakinkan bahwa Iran itu tidak akan mempunyai senjata nuklir sesuai juga dengan tuntutan Israel, ya kan? Nah, ketika jaminan itu bisa dia bawa ke Amerika Serikat, maka dia akan memasuki pertarungan politik sangat kritikal ini di Amerika Serikat adalah apa yang dinamakan midterm election yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 November yang akan datang. Nah, jika dia kembali nanti membawa oleh-oleh ini, membawa hadiah ini, maka dia akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk memenangkan pertarungan melawan Partai Demokrat pada pemilu sela itu. Apabila dia bisa melalui ini dengan kemenangan, maka kemungkinan dia di-impeach akan menjadi zero. Oleh karena itu ini sebenarnya adalah kunjungan ini adalah pertarungan yang sebenarnya pertarungan nih, Mbak Sylvia, itu adalah pertarungan di dalam negeri Amerika Serikat. Baik, oke. Prof. Imron, Mbak Cempaka, Pak Syarki, dan juga Mas Ridwan, terima kasih atas analisa dan insight-nya yang begitu berharga di program ini. Pemirsa, pertemuan 2 kekuatan besar dunia diharapkan bisa menjadi titik terang yang mengakhiri agresi Amerika Serikat ke Iran. Dunia menanti akhir yang manis dari pertemuan historis ini. Saya Zylvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.